Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya ingin terlibat dalam kajian rutin Pak Agus Mustafa sepanjang Ramadan ini, yaitu dalam rangka tadarus Al-Quran yang dibungkus dalam kajian YouTube beliau, yaitu Al-Quran Challenge atau Tantangan Al-Quran. Secara jujur, saya sangat terdorong oleh penjelasan Pak Agus Mustafa dalam kajiannya selama 4 episode sebelumnya. Pertama, tantangan Al-Quran bagi pembelajar. Yang kedua, Allah mengajari siapa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga, Allah sendiri yang mengajarkan pada apa yang belum difahami. Dan yang terakhir di episode terupdate yaitu kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bagaimana selain Arab kan begitu. Teman-teman sekalian pecinta ilmu, sungguh saya sangat terkagum-kagum dengan pandangan Pak Agus Mustafa dalam kaitan Al-Quran Challenge ini, khususnya pada bagian atau episode keempat. Kekaguman saya terletak pada betapa Pak Agus itu menyampaikan suatu konsep yang sebenarnya menurut saya adalah konsep yang rumit, akan tetapi beliau berhasil menyampaikannya dengan sangat sederhana, yaitu dengan mengkemasnya dalam istilah motivasi dari Al-Quran. Ya, beliau mengatakan begini, jangan ada perasaan rendah diri, perasaan takut yang berlebihan untuk memahami Al-Quran dikarenakan belum menguasai ilmu alat atau belum layak dan sebagainya. Tidak perlu kita menunggu sempurna sebagai seorang pembelajar. Apapun yang kita miliki saat ini, kita jadikan modal untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan, gitu kan, hikmah Al-Quran itu diberikan kepada siapa saja. Beliau mengutip surah Al-Baqarah ayat 269. Nah, penjelasan tentu saja yang disebut hikmah bagi siapa saja adalah tidak terbatas gitu. Orang yang paham ilmu alat, paham ilmu alat seperti ilmu bahasa, ahli hadis, ahli fikih dan seterusnya itu juga termasuk di dalam itu, bahkan juga orang awam dan siapa saja begitu kan. Jadi tidak terbatas. Surah Al-Baqarah itu sifatnya umum. Al-hikmah itu hikmah Al-Quran bisa diberikan kepada siapa saja. Nah, tentunya penjelasan itu ada di episode sebelumnya kan begitu. Nah, kekaguman saya tentu beralasan ya, bahwa 3 komentar yang dibacakan oleh Pak Agus Mustafa di akhir video episode keempat adalah buktinya kan gitu. Luar biasa. Jadi kajian Pak Agus Mustafa itu menghidupkan ya, menghidupkan. Saya katakan menghidupkan itu umum sifatnya ya. Baik, di sini saya akan menjabarkan alasan kenapa saya sebut bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Agus Mustafa tadi dengan istilah motivasi Al-Quran itu sesungguhnya adalah konsep yang rumit, karena masih banyak orang terjebak pada dalam tanda petik tradisi dan otoritas. Apa itu tradisi dan otoritas? Dalam ilmu hermeneutik paling tidak ada 2 tokoh besar yang menyebut bahwa manusia tidak bisa terlepas dari tradisi dan otoritas, yakni Martin Heidegger dan Hans Georg Gadamer. Heidegger menyebutkan sebagai faktisitas dan Gadamer menyebutnya sebagai prasangka. Dalam hal ini saya gunakan istilah prasangka saja untuk menjelaskan apa itu tradisi dan otoritas. Ya, dan manusia terjebak dalam 2 hal itu yang kemudian disebut dalam Gadamer itu sebagai lingkar hermeneutik. Ya. Menurut Gadamer, setiap orang tidak bisa lepas dari tradisi dan otoritas dalam memahami segala sesuatu. Dalam hal ini tidak terkecuali memahami Al-Quran. Tradisi adalah pengalaman seseorang dan otoritas adalah orang yang menguasai A sampai Z suatu bidang ilmu. Dalam tanda petik adalah ahli. Otoritas itu adalah ahli. Sehingga jika kita ingin memahami suatu teks, kita pasti terjebak
pada pengalaman dan otoritas ilmu. Itu teori yang saya sampaikan ya. Nanti kita bahas bagaimana kaitannya dengan Pak Agus Mustafa. Kembali pada pandangan Pak Agus Mustafa tentang memahami Al-Quran atau mendapatkan hikmah bisa diperoleh oleh siapa saja, tidak tergantung pada kualitas ilmu yang didalami oleh seseorang. Sekarang mari kita uji pernyataan tersebut. Mungkinkah seseorang bisa lepas dari pengalamannya dalam memahami teks atau Al-Quran? Jawabannya pasti tidak bisa. Karena pengalamanlah yang menuntun pemahaman kita untuk memahami sesuatu. Kan begitu. Jadi kalau kita pernah mengalami ketakutan, maka hanya kita yang bisa menjelaskan ketakutan itu. Kita pernah mengalami kelaparan, kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan pengalaman lapar di dalam bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah merasa lapar, dia akan menjadi macam-macam. Jadi definisi lapar juga sesuai dengan pengalaman. Itu contoh bahwa kita tidak bisa terlepas dari tradisi atau pengalaman. Mungkin makna lapar menurut orang yang selalu lapar itu lebih lengkap daripada orang yang tidak pernah lapar. Atau bisa sebaliknya, orang yang tidak pernah lapar tiba-tiba lapar bisa lebih dramatis pemahamannya tentang lapar. Macam-macam sesuai pengalaman. Akan tetapi dalam hal ini Pak Agus Mustafa tidak menolak tradisi ya sebagai alat interpretasi dalam memahami sesuatu. Nah, jadi teori yang saya sodorkan tadi ada dua, yaitu tradisi dan otoritas. Pak Agus Mustafa tidak menolak tradisi. Kenapa begitu? Gitu. Karena beliau juga menyebut bahwa Al-Quran bisa dipahami oleh siapa saja dan dari disiplin ilmu apa saja. Jadi siapa saja boleh membaca Al-Quran dan menginterpretasikannya sesuai pengalamannya, sesuai ilmu, sesuai bidangnya. Kan begitu. Artinya Pak Agus Mustafa tidak terlepas dari tradisi dalam hal ini kan ya. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin bertanya kembali, apakah dalam pandangan Pak Agus Mustafa kita juga mengikuti otoritas seperti tradisi yang tidak terelakkan tadi ya. Kalau melihat ini ya, kalau melihat dari pernyataan Pak Agus Mustafa di video itu bahwa setiap orang bisa menginterpretasi Al-Quran dari segala aspek pengetahuannya dan tidak mesti memahami bahasa Arab dahulu atau ilmu alat lainnya. Maka bisa dipastikan pandangan Pak Agus Mustafa justru menuntun kita agar terlepas dari otoritas ilmu atau ahli. Nah, kita lihat di awal penyampaian beliau di episode keempat itu bahwa kita tidak boleh berkecil hati kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bukan ahli hadis, bukan ahli bahasa, bukan macam-macam, bukan ahli fikih dan sebagainya. Karena kita masih memiliki kesempatan untuk menginterpretasi Al-Quran atau mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Nah, dalam hal ini, pandangan ini artinya Pak Agus Mustafa itu melepaskan kita dari otoritas ilmu atau ahli. Kan gitu. Pandangan ini bertentangan dengan saya. Ini sebagai dialog positif saja. Bahwa bagaimanapun kita harus mempelajari ilmu dari ahlinya. Iya kan? Kita harus sepakat dengan itu. Al-Quran juga menyebutkan, gitu kan? Bertanyalah kepada ahlinya, in kuntum la ta'lamun, kan begitu. Fas'alu ala zikri, kan gitu kan? Maka bertanya kepada ahlinya gitu. Bukan justru terlepas dari ahlinya gitu. Kalau kita seorang otomotif, maka kita tidak memiliki otoritas dalam membaca Al-Quran dalam arti menginterpretasi, gitu kan. Al-Quran berbahasa Arab artinya kita harus melaluinya dari bahasa Arab. Bukan berarti tidak boleh memulainya dengan membaca
terjemahan dahulu gitu. Saya tidak, melarang ya, kita boleh memulai membaca Al-Quran itu dari terjemahan jika tidak atau belum bisa memahami bahasa Arab atau belum bisa berbahasa Arab gitu kan. Inilah alasan saya mengapa saya sebut tadi bahwa saya terkagum-kagum dengan pandangan beliau dalam hal ini, namun pada persoalan lain mungkin saya masih banyak berselisih pendapat, ada beberapa perbedaan gitu kan. Akan tetapi kenapa saya sebut kagum, karena di dalam, perkembangan hermeneutik khususnya nanti ada di paradigma kritis, jika kalian para pecinta ilmu sekalian mengikuti YouTube saya juga tentang hermeneutik, di otoritas hermeneutik itu apa namanya, di paradigma hermeneutik di bagian ketiga itu nanti kita akan ketemu dengan hermeneutik kritis, bahwa kita dituntun untuk terlepas dari tradisi, bahkan dituntun untuk terlepas dari ahli bahkan. Walaupun dalam tanda petik saya tidak setuju dengan hal itu. Karena itu sangat ekstrim, sangat ekstrim. Kita terlepas dari macam-macam itu. Sehingga apa yang disebut sebagai ilmu itu lepas dari otoritasnya dan itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi komentar positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.